Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah sepi ya. Selasa, tanggal 24 September tahun 2024, bab 3261, terlalu pasif. Bab 8611 sampai bab 8615. Saat ini, Duke Mining sedang terbakar. Ketika Dong Mingqiao menerima perintah dari Sun Tongzi untuk masuk dan mencari keberadaan Song Qianxi, dia tertegun selama 3 detik. Melihat api yang berkobar, dia bergumam, "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" Saat dia berbicara, bangunan pabrik struktur baja besar di kilang tersebut mengalami deformasi parah akibat kelelahan suhu tinggi pada logam di dekat atap yang runtuh, dan kemudian dengan cepat naik ke langit lagi. Apinya bahkan lebih tinggi dari bangunan pabrik aslinya. Dong Mingqiao ragu-ragu lagi dan lagi, dan hanya dapat mengambil video untuk membalas Sun Tongzi. "Tuan Tongzi, bukan karena bawahan saya tidak mau masuk. Kuncinya adalah apinya terlalu besar, dan bawahan saya bisa jangan mendekat sama sekali." Situasi tersebut melewati Sun Tongzi dan dilaporkan kepada Gubernur Wu Sutong. Melihat intensitas api, Wu Sutong tahu bahwa masuk dan mencari orang adalah tugas yang bodoh. Suhu krematorium di krematorium mungkin tidak setinggi Duke Mining. Situasi tersebut kepada Tuan Inggris sesegera mungkin. Adapun Song Ruyu, dia hanya bisa membiarkan dia meminta berkah. Namun ketika memikirkan masalah besar di bawah pemerintahannya, Wu Sutong merasa sangat malu. Jika dia benar-benar dihukum, dia tidak tahu bagaimana cara menghukum dirinya sendiri. Namun, dalam hatinya dia tahu bahwa betapapun takutnya dia harus melaporkannya dengan jujur. Jika tidak, dia akan bersalah karena menunda situasi militer lagi. Jadi, dia hanya bisa mengangkat ponselnya dan menelepon manajer di sebelah guru Inggris, Wu Tianlin. Wu Tianlin, yang berusia lebih dari 100 tahun, telah bersama Wu Feiyan selama hampir 100 tahun. Dia sangat mengenal Po Qinghui dan Wu Feiyan. Dia tahu bahwa mulai malam ini, Istana Gubernur Tentara Kanan akan menjadi yang pertama memulai pertukaran darah. Dan sekarang ketiga tetua juga di wilayah rumah Gubernur Tentara Kanan. Jika Gubernur Wu Sutong memanggilnya saat ini, pasti tidak ada gunanya. Wu Tianlin, yang memiliki firasat akan sesuatu yang buruk, segera mengirimkan pesan begitu panggilan tersambung. "Sutong, apa yang terjadi?" "Kakek-kakek," Wu Sutong berkata dengan suara tercekat, "sudah berakhir, kakek-kakek. Ada yang salah dengan tentara tewas yang ditempatkan di bawah komando cucuku. Hampir sama dengan waktu di Siprus." Wu Tianlin adalah putra tertua dari keluarga Wu. Wu Feiyan membawanya bersamanya, membawanya menuju pencerahan, membuatnya tetap hidup, dan membesarkannya sebagai orang kepercayaan. Tetapi Wu Tianlin juga kehilangan hak untuk bereproduksi. Meskipun dia bukan seorang Qasim, Wu Feiyan tidak mengizinkannya menikah dan memiliki anak,
Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk pelatihan yang diberikan Wu Feiyan kepadanya. Dengan Wu Feiyan sebagai panutan, Wu Tianlin tidak tertarik pada hal-hal duniawi seperti menikahi seorang istri dan memiliki anak. Dia sebaiknya tinggal bersama Wu Feiyan dan mencari keabadian, mewarisi Qinghui dan menjadi penerus Raja Inggris berikutnya. Dan Wu Sutong, keturunan keluarga Wu ini, sebenarnya adalah darah dari adik laki-laki Wu Tianlin. Wajar jika memanggilnya kakek. Mendengar ada situasi di stasiun, Wu Tianlin langsung bertanya, orang itu bergerak lagi, bukankah dia pergi ke Nigeria? Tidak, Wu Sutong berkata dengan sangat sedih. Pria misterius itu sepertinya telah memahami pikiran kita. Dia sudah lama tidak datang ke Nigeria. Meskipun ketiga tetua sedang mundur, mereka bergantian menggunakan energi spiritual mereka untuk melakukan hal tersebut. Selidiki hampir setiap jam. Tidak ada biksu yang ditemukan di sekitar. Dan baru saja cucu saya menerima kabar bahwa kamp kematian di Maroko telah dihancurkan. Dan bahkan keberadaan Song Ruyu tidak diketahui. Wu Tianlin berseru, "Apa katamu? Song Ruyu juga ada di sana. Bukankah dia ada di rumah gubernur? Kenapa dia ada di sana?" Wu Sutong menjelaskan, "Cucu saya ingin dia pergi berlari, melihat dunia, dan mendapatkan pengalaman. Saya pikir dia hanya melakukan apa saja. Tetapi saya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu." Wu Tianlin mondar-mandir di dalam ruangan dengan cemas, dan berkata dengan marah dan penuh kebencian, Kamu bingung? Bakat Song Ruyu jarang terjadi di antara miliaran orang. Master Inggris telah lama ingin membawanya di bawah sisinya dan berlatih dia. Audio Tapi milik ini Sopter untuk sementara. Tuan Inggris belum bisa merawatnya. Jadi dia memintamu untuk sementara menempatkannya di rumah gubernur. Bagaimana kamu bisa mengirimnya keluar? Aku, Wu Sutong, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Alasan mengapa dia mengatur agar Song Ruyu pergi ke Duke Mining adalah untuk dekat dengan Song Ruyu dan memperlakukannya seperti keponakan tertuanya. Dia merasa dia pasti bosan di rumah gubernur sepanjang hari dan hanya berstatus menteri. Tapi tidak ada tempat untuk menemukan cinta seperti itu. Dia memiliki kehadiran yang ditundukkan oleh ribuan orang. Jadi dia mengambil keputusan sendiri untuk mengatur agar dia berjalan-jalan di Maroko. Dikatakan bahwa dia sedang menjalankan suatu tugas. Namun nyatanya itu hanya untuk memberinya liburan dan pada saat yang sama merasakan rasa superioritas. Saya pikir dengan kekuatannya, akan mudah untuk menjalankan misi seperti itu di Maroko. Siapa sangka hal seperti itu bisa terjadi. Perasaan ini seperti seorang bos yang ingin menyenangkan atasannya dan mengatur agar dia melakukan perjalanan dengan biaya umum. Tanpa diduga, dia mengalami kecelakaan pesawat. Tapi tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Apa yang telah terjadi sudah terjadi. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah segera meminta instruksi dari Tuan Inggris. Jika Tuan Inggris menghukum saya akan segera menerimanya agar tidak dihukum lama-lama waktu. Jika Tuan Inggris punya instruksi lain,
Ikuti saja instruksinya dengan cepat. Mungkin Anda masih punya kesempatan untuk menebusnya. Wu Tianlin juga Audio sedikit milik panik. Sopter Dia Channel. berbisik, "Su Tong, Tuan Inggris sangat percaya diri dengan tata letak Nigeria. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menunggu kabar baik tentang kemenangan ketiga tetua. Jika dia tahu semuanya rencananya, dia akan dibunuh oleh musuh. Setelah ditembus, markas lain dicuri oleh musuh, dan dia juga kehilangan Song Ruyu yang jenius." Wu Sutong menjadi semakin panik dan dengan cepat bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, Kakek Zhu?" Saya benar-benar tidak berdaya. Saya telah berada di Nigeria akhir-akhir ini dan tidak berani meninggalkan 1 inci pun. Kecuali yang di bawah saya tangan. Anda juga tahu kekuatannya. Tidak banyak biksu sejati, dan tingkat kekuatan mereka relatif rendah. Pria misterius itu begitu kuat sehingga 4 Earl Agung tidak bisa berbuat apa-apa padanya lawan dia. Apapun yang terjadi, kemanapun dia pergi keluar Nigeria, hasilnya akan tetap sama. Wu Tianlin bertanya kepadanya, "Stasiun di bawah komando Anda seharusnya menerapkan rencana kerahasiaan dengan ketat dan tidak membocorkan petunjuk apapun ke dunia luar. Tetapi mengapa stasiun itu masih ditemukan olehnya? Ini saja dapat menghukum Anda atas kejahatan kelalaian besar." Wu Sutong menangis dan berkata, "Kakek Zhu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Orang itu memiliki kekuatan supernatural yang besar. Tidak peduli seberapa hati-hatinya aku pasti tidak akan bisa menyembunyikannya darinya." Saat dia berbicara, dia bertanya dengan panik, "Ngomong-ngomong, kakek, jika pihak lain mengetahui bahwa Nigeria adalah jebakan, maka, bukankah dia diam-diam memantau tempat ini? Audio Ketiga milik tetua Sopter semuanya Channel. ada di sini sekarang. Jika kita menjadi sasaran mereka, maka, bukankah itu akan menjadi bencana?" Jantung Wu Sutong berdetak kencang dan dia berseru, "Rusak, saya mungkin terlalu pasif sekarang, tunggu saja. Saya akan meminta instruksi dari guru Inggris." Bersambung.